Al-Imam Ibnu Jamaah membawakan sebuah ayat Al-Quranul Karim yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan. Kalau antum belajar bahasa Arab, maka lafaz yarfa ini termasuk bagian dari fiil apa? Fiil madhi, fiil mudhari' atau fiil amr. Di dalam bahasa Arab ini masuknya fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu kalau dalam bahasa Inggris apa ya? Kata kerja hari ini dan yang akan datang. Past tense, continuous tense gitu ya. Ya gitulah ya. Pokoknya artinya dalam bahasa Indonesia kata kerja hari ini dan yang akan datang. Makanya dilihat dari susunan ayat, Allah akan meninggikan, terus meninggikan, walaupun apa? Walaupun apa, Yulian Syaf? Walaupun apa kira-kira? Allah terus akan meninggikan walaupun orang yang punya ilmunya sudah mati. Walaupun orang yang memiliki ilmunya sudah tidak ada. Dan Allah buktikan di alam semesta ini, sebagaimana sering kita sampaikan, siapa di antara kita yang gak kenal dengan Al-Imam Al-Bukhari? Atau paling tidak siapa di antara kita yang belum pernah dengar nama Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan imam-imam yang lainnya? Nama-nama besar yang kita belum pernah berjumpa dengan siapa? Dengan pemilik nama itu. Ya, dengan pemilik nama. Al-Imam Ibnu Taimiyah, antum tahu, nanti ana nggak kisahkan hari ini, takut terpotong pertemuan-pertemuan berikutnya. PR apa namanya? Antum tagih saja janji saya nanti. Sampai jin itu apa namanya? Bukan ngiri, apa namanya? Apa namanya? Jin itu hasad, dengki, pengen seperti siapa? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jin itu pernah menyerupai fisiknya Ibnu Taimiyah. Kelanjutannya nanti ya, kita bahas ini dulu. Antum tagih saja nanti, waktunya saya sampaikan. Artinya apa? Jin saja sama penuntut ilmu, ahlul ilmu, itu sampai seperti itu, cemburu. Saking mulianya ahlul ilmu, jin sampai pernah menyerupai fisiknya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bahkan ulama yang hidup di zaman kita yang belum lama meninggal,
jin itu tahu nama Syekh bin Baz. Salah seorang syekh bercerita, saat dia meruqyah, maka mulailah sang syekh meruqyah. Maka sang jin ini berkata, melihat salah satu tumpukan buku nama Syekh bin Baz. Ajib. Kata jinnya, jauhin buku itu. Subhanallah. Jadi kalau antum pernah dengar cerita jin itu cari jalan lain ketemu Umar, pernah dengar ya kisah ini? Saking dahsyatnya iman seorang Umar sampai membuat jin itu cari jalur lain. Saya langsung kepikir ke situ. Ya, subhanallah. Ternyata bukan cerita yang dongeng. Dan jin itu ngomong, itu buku pinggirin dulu. Karena di buku itu tertulis nama Syekh bin Baz rahimahullah. Terus ditanya sama Syekh, tahu dari mana? Kami seluruh bangsa jin di Arab tahu nama ini. Dianggap musuh sama mereka. Subhanallah. Ya. Kita balik lagi ke ayat ini. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman. Tentunya teman-teman semua, iman itu bukan hanya sebatas ucapan di lisan, tetapi dia terdiri dari 3 komponen yang tidak boleh terpisah salah satunya. Baru seseorang bisa dikatakan beriman. Yang pertama, qaulun bil lisan. Iman itu memang diucapkan dengan lisan. Kemudian, apakah cukup klaim iman itu di lisan? Ternyata nggak cukup. Kita lihat surat Al-Hujurat. Ayat 14. Oke, ketemu? Surat apa? Surat Al-Hujurat ayat ke berapa? 14 ya. Orang Arab Badui berkata, qalatil a'rabu amanna. Mereka orang-orang Arab Badui itu berkata dengan lisan mereka, kami telah apa? Beriman. Taib, berarti iman yang pertama itu qaulun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Makanya mereka mengucapkan kami beriman. Sahih? Mafhum sampai sini jelas? Kemudian i'tiqadun bil qalbi. Kemudian keyakinan di dalam hati. Iman itu urutan yang keduanya adalah apa? Keyakinan di dalam hati. Dan ini dinafikan oleh Allah. Untuk siapa dinafikan? Untuk siapa dinafikan? Untuk siapa? Untuk orang Arab Badui ini.
Sahih? Sahih nggak? Sahih nggak? Kita ulang ya. Kita ulang. Iman itu terdiri dari 3 komponen. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Sebagaimana Arab-Arab Badui ini mengucapkan apa? Kami telah beriman. Ya. Oke, Taib. Urutan yang kedua, keyakinan di dalam hati. Ini dinafikan oleh Allah untuk siapa? Untuk Arab Badui itu. Dan untuk yang serupa dengannya, siapapun dia. Bisa jadi kita. Bisa jadi kita. Pertanyaannya, oh kenapa mesti kita, Ustaz? Kenapa mesti kita gitu ya? Oh berarti iman kita serendah itu kah, Ustaz? Jawabnya gimana? Bisa iya, bisa iya. Bisa iya, bisa tidak. Yang lain gimana? Kenapa mesti kita? Bisa iya. Sangat mungkin untuk dikatakan iya. Kenapa? Karena orang yang punya iman sempurna nggak pernah merasa punya iman sempurna. Siapa mereka? Para sahabat. Iman mereka sama iman kita, kira-kira bedanya gimana? Bedanya gimana, Sal? Langit dan bumi gitu ya. Wan, mana si Wanto nggak kelihatan? Wih, pojokan dia. Warna apa, Wan? Warna apa? Warna apa? Baik. Antum pernah dengar? Oke, baik. Pak, hadiah buat antum, Pak. Afwan. Itu ada yang kasih. Anda tanya. Angkat tangan ya yang bisa jawab. Kalau ini habis nanti dapat cendol. Cendolnya habis juga. Nasi padangnya tambahin 1. Gimana, Ri? Tambahin 1. Pertanyaan saya, angkat tangan ya. Siapa sahabat yang diceritakan, disebutkan nama-nama orang munafik kepadanya oleh Nabi? Hudzaifah. Sahih. Nafadhal. Om Sandi. Hudzaifah Ibnul Yaman. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapa seorang sahabat yang mendengar Nabi telah menyebutkan nama-nama orang munafik kepada Hudzaifah, langsung datang temuin Hudzaifah? Umar bin Khattab. Baik. Kita nggak bicara para sahabat secara umum. Kita bicara Umar. Kita sama Umar bedanya apa imannya? Jauh. Jauh. Jadi nggak salah kita katakan mungkin masuk ayat ini kita. Mungkin masuk ayat ini kita. Ya. Karena Umar yang sudah dipastikan tempatnya di mana? Surga. Siapa yang bilang? Nabi. Sahih? Nabi yang bilang. Sahabat semuanya masuk surga nggak? Hah? Benar, terbukti kan? Terbukti ya, Pak? Sahabat semuanya masuk surga nggak? Manhaj salaf. Ini akidah dasar salaf. Kalau bukan cuma pengakuan bermanhaj salaf, apa namanya? Sahih. Sahabat masuk surga enggak semuanya? Semua sahabat masuk surga.
Gampang untuk ngaku-ngaku A, B, C, E, F, G, gampang. Sahih. Ini dasar manhaj salaf. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang sahabat? Wa kullan wa'adallahul husna. Itu ayat yang menunjukkan seluruh sahabat masuk ke dalam surga. Antum lihat surat An-Nisa ayat 95. Mudah-mudahan belajar kitab ini bisa komprehensif, bisa antum belajar manhaj dalam kitab ini juga. Seluruh sahabat masuk surga berdasarkan ayat yang mulia ini dijelaskan oleh para ulama. Wa kullan wa'adallahul husna. Dan semua sahabat dijanjikan oleh Allah al-husna. Apa arti husna di sini? Antum lihat tafsir. Artinya adalah jannah. Antum lihat lagi surat Yunus ayat 26. Ketemu teman-teman? Surat apa? Yunus ayat 26. Apa kata Allah di situ? Ada artinya yang punya arti? Apa arti husna di situ? Lilladzina amanu, lilladzina ahsanu. Apa husna ya? Husna di situ? Arti husna di situ apa? Surga. Ziyadah apa artinya di situ? Ada? Tambahan. Ziyadah itu melihat wajahnya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang yang berbuat baik, taat sama Allah di bumi ini, buat mereka surga. Dan tambahannya apa? Melihat wajahnya Allah. Taib, apa kaitannya dengan ayat tadi? Sama-sama disebutkan al-husna. Berarti husna di sini maknanya surga. Seluruh sahabat dijanjikan oleh Allah surga. Mafhum? Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, ketika belajar ilmu, semakin belajar maka akan semakin tersingkap. Tersingkap apa? Kebodohan. Akan semakin tersingkap sesuatu hal yang kita belum ketahui. Kita balik lagi ke surat
Surat An-Nisa ayat 95 tadi. Ketemu ya? Kita lihat urutannya. Kata Allah apa? La yastawi al-qaiduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Kata Allah apa? Tidak sama kedudukan siapa? Kedudukan orang-orang yang beriman yang tidak ikut perang, ya, yang tidak ikut perang, yang mereka tidak punya uzur. Kedudukan mereka enggak sama dengan kedudukan siapa? Dengan kedudukan para mujahid yang mereka keluar berperang dengan apa? Dengan harta dan jiwa mereka. Taib. Kemudian faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajatan. Maka Allah memberikan keutamaan yang lebih untuk para mujahid ini yang telah mengorbankan harta dan jiwanya beberapa derajat dari orang-orang yang tidak ikut perang. Sahih? Nyambung sampai sini, masih nyambung? Taib. Berarti kita berbicara tentang berapa golongan? Berapa? Dua. Yang satu berdiam diri, tidak ikut perang, punya uzur atau tidak? Enggak punya uzur. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya. Taib. Yang sedang dibicarakan di ayat ini siapa? Sahabat. Dua kelompok sahabat, dua jenis. Wa kullan. Kemudian setelah itu baru Allah mengatakan wa kullan, dan kedua jenis sahabat yang itu, dua-duanya sama-sama dijamin masuk surga. Jelas? Mafhum? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Akan tetapi mereka keduanya tetap dijanjikan surga oleh Allah Jalla Jalaluhu. Tapi tentunya dari ayat yang mulia ini, sahabat pun kedudukannya satu dengan yang lain bertingkat-tingkat. Jelas? Sahabat satu dengan yang lain kedudukannya apa? Bertingkat-tingkat. Dan sepakat para ulama, sahabat paling tinggi kedudukannya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik, sampai sini jelas? Jelas sampai sini? Ada soal? Ada iskal? Ada masalah? Kan di surat Al-Imran kan disebutkan juga akan dapat umat jadilas itu, maknanya itu apakah umat yang terbaik itu adalah para sahabat, ataukah nanti setelah para sahabat akan hadir juga umat-umat? Baik. Ayat itu turun untuk mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Ayat itu turun untuk mereka. Artinya apa? Mereka distempel umat terbaik oleh Allah. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat terbaik. Didukung lagi dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairun nasi qarni,
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup sezaman dengan saya, yaitu para sahabat. Sebagian ulama mengatakan lafadz qarni ini sifatnya am. Sebaik-baik zaman sifatnya umum. Artinya apa? Dari zaman Nabi Adam sampai terakhir orang lahir, yang terbaik adalah para sahabat. Karena Nabi sebutkannya khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zaman saya, yakni para sahabat. Cukuplah perjuangan. Siapa? Antum mau bicara tentang siapa? Sahabat yang sangat luar biasa pengorbanannya untuk agama ini, untuk Islam. Cukup misalnya kita sebut nama Abu Bakar misalnya. Ya, sudah cukup mewakili untuk bagaimana sahabat memperjuangkan agama ini bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menemani Nabi SAW dari awal keislaman sampai wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Taib, ada lagi? Taib. Kenapa Uwais Al-Qarni beliau tidak dimasukkan ke dalam generasi sahabat? Tetapi Uwais Al-Qarni beliau dimasukkan ke dalam generasi tabi'in. Padahal Uwais Al-Qarni pernah hidup dan Nabi SAW pun hidup. Akan tetapi mereka tidak pernah bertemu secara fisik. Maka dengan dasar ini para ulama mengatakan salah satu persyaratan orang dikatakan sahabat adalah iltiqa, bertemu dengan Nabi SAW, walaupun sekejap, walaupun pertemuan itu hanya sebentar dengan Nabi SAW. Maka definisi sahabat adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Nabi kita SAW. Kemudian beriman akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup satu zaman. Abu Talib juga satu zaman. Sahih? Abu Jahal satu zaman. Tapi dia nggak masuk di kriteria yang kedua. Setelah kriteria yang pertama dia masuk. Hidup satu zaman dia masuk. Tapi di kriteria yang kedua dia tidak masuk. Hidup satu zaman dan beriman akan kenabian Muhammad. Abu Talib orang yang dekat dengan Nabi nggak masuk dalam kriteria kedua ini. Abu Talib tidak masuk. Karena Abu Talib tidak mengimani Muhammad sebagai Nabi. Abu Talib tidak mengimani Allahu Jalla Jalaluhu sebagai Tuhannya. Berguguran manusia dengan syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, mati di atas keimanan tersebut. Mati di atas keimanan tersebut. Artinya kalau seorang satu zaman dengan Nabi, beriman dengan kenabian Muhammad, tapi meninggal dunia di luar atau meninggal dunia kembali tidak mengimani Muhammad sebagai Nabi, maka dia tidak termasuk bagian dari sahabat. Jelas? Itu adalah sahabat Nabi. Taib, sudah masuk Isya? Belum ya?
Kita lanjut. Udah Isya? 3 menit lagi. Hah? 1 menit lagi. Jadi maksudnya apa nih? 1 menit lagi udah dulu gitu. Antum mau makan lupis dulu. Jujur aja deh, amannya basa-basi aja antum. Oke, khair, khair, khair. Kita lanjut nanti habis salat Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. One